beneran ada yang terperangkap. Kita lihat hewan apa yang kena. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ayahnya Hafla. Kali ini saya akan membagikan video tentang salah satu perawatan buah salak, di mana buah salak sangat rentan dengan yang namanya hama atau hama hewan. Jika petani tidak cekatan atau perhatian, dalam arti membiarkan semua hama dan tidak ada tindakan, maka hasil panen nanti akan berkurang. Bahkan bisa jadi waktu panen tiba sudah tidak ada salak lagi karena diserang hama. Dikarenakan yang namanya hama buah salak tidaklah hanya 1, 2, atau 3 jenis, melainkan ada banyak jenis yang mengincar buah salak untuk dimakan. Bahkan tidak jarang pula yang akhirnya rusak karena hewan-hewan tersebut. Baik, sebelum kita mulai, ini dia hama yang sering kita jumpai di kebun salak kami, yaitu ada babi hutan, ada pula landak yang sering memakan bunga salak, dan juga tupai yang sering makan salaknya. Begitupun dengan tikus dan lain sebagainya. Dan untuk menanganinya hal tersebut, yaitu banyak cara dan banyak alatnya. Salah satunya ada yang dinamakan racun tikus, itu bisa juga digunakan. Yang kedua ada senapan angin, bisa digunakan untuk menembak tupai atau tikusnya. Kebetulan ini punya saya sendiri, saya akan mencobanya. Apakah masih bisa? Ya, ternyata ini masih bisa digunakan. Yang selanjutnya bisa juga menggunakan seling atau tali seling untuk menangkap hewan landak dan babi hutan. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan perangkap tikus yang biasa kita sebut dengan gecrek, ya, yang sangat efektif untuk digunakan. Namun sebelum itu kita lihat seberapa parah tingkat kerusakan buah salak itu sendiri, siapakah dan hewan apa yang merusaknya, lalu bagaimana cara menangani hewan tersebut, dan pula dengan cara apa atau perangkap yang mana kita gunakan agar sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagaimana jika nanti yang memakan atau merusak salak ini adalah tupai, jangan menggunakan tali seling untuk menangkapnya. Begitupun jika yang merusak ini babi hutan, jangan menggunakan perangkap tikus atau senapan angin, nanti itu artinya akan percuma. Namun kita sesuaikan kelihatannya. Kalau rusaknya seperti ini, yaitu hama tikus, ya, kita lihat di sini pun ada lubangnya. Ya, ini untuk rumah atau berlindung hewan tikus itu. Kemungkinan besar ini adalah tikus. Nah, ya, ini benar sekali ada bekas makan. Untuk penanganannya itu menggunakan perangkap tikus. Ini dia. Ini namanya gecrek untuk di daerah saya. Kita akan menggunakan perangkap ini untuk menangkap tikus-tikus yang merusak buah salak itu sendiri. Langsung saja kita pasang perangkap tikusnya di dekat persembunyiannya agar nanti mudah ditemui oleh tikus. Oke, langsung saja kita tempatkan di sini, ya, dengan menggunakan umpan potongan kelapa. Dan juga jangan lupa perangkap tersebut harus diikat, karena
sepengalaman saya dulu-dulu atau kemarin-kemarin, ketika kena tikusnya perangkapnya dibawa pergi. Nah, sebelum dibawa pergi kita ikat dulu ya, agar tidak terjadi hal yang sama. Ya, yang satunya kita letakkan di sini, dipasang di sini, di tempat tikus-tikus itu makan buah salak. Begitupun seperti tadi, jangan lupa kita ikat perangkapnya dan kita tautkan ke pohonnya agar tidak dibawa pergi sama tikusnya. Jangan lupa kita kasih makan atau umpan agar nanti tikusnya bisa datang ke sini. Dan nanti ketika sudah menginjak maka dia langsung terperangkap. Oke, setelah selesai proses pemasangannya, kita biarkan selama 1-2 hari. Nanti kita lihat kembali. Ya, setelah kita pasang perangkap tikus yang kemarin, kita lihat hasilnya apakah sudah kena atau belum. Oh, ternyata yang satu ini belum kena ya, belum berhasil. Dan kita lihat yang satunya, oh kelihatannya sudah jatuh ya, beneran ada yang terperangkap. Kita lihat hewan apa yang kena. Ternyata ini adalah seekor tikus. Ini tikus guys, iya beneran ini seekor tikus. Jadi benar ya, sesuai perkiraan saya kemarin, jika yang merusak benar buah-buah salak para petani yaitu hewan tikus, jika sudah terperangkap seperti ini, kita kubur dan perangkapnya kita pasang lagi sampai benar-benar tidak ada tikus yang merusak buah salak di kebun kita. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini. Salah satu perawatan buah salak yaitu mengurangi risiko hama tikus dengan menggunakan perangkap atau gejrek. Semakin banyak tikus yang mati, maka semakin berkurang hama buah salak. Dan saran kami jangan menangkap hama menggunakan racun tikus atau temik, apalagi dengan umpan buah pisang, dikarenakan membahayakan, kecuali bisa diambil manusia untuk dimakan. Tidak jarang pisang atau umpan dimakan hewan lain yang tidak merusak buah salak, seperti burung dan juga luwak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.